kasih Tuhan bagi kita masing-masing. Puji syukur kita pada saat ini mendengar lagi sebuah renungan firman Tuhan saat indah bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkaulah Allah dan Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, serta mengampuni segala dosa kesalahan kami. Pada saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, ajarlah kami Tuhan agar mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Amin. Firman Tuhan, renungan kita bertajuk dicegah berbuat dosa. Dan ayat renungan di dalam Kejadian 20 ayat 6. Lalu berfirman Allah kepadanya dalam mimpi, Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Salam sahabat bagi kita semua. Sangat baik jika kita setiap kali dosa ada dekat dengan kita, maka ada yang mencegah kita agar jangan terus mendekatkan diri dengan dosa. Sangat baik jika kita dapat melakukan pencegahan berbuat dosa. Kita kena ingat bahwa Tuhan tidak pernah mahu kita terus berbuat dosa. Kita kena ingat bahwa Tuhan tidak pernah mahu kita berbuat dosa sekalipun itu dosa kecil. Dia selalu mencegah kita agar jangan dekatkan diri kepada dosa. Tetapi apa yang terjadi adalah kita tidak pernah sadar karena kita tidak ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka kita sering melakukan dosa. Sebuah cerita mengisahkan seperti ini. Ada seorang gadis remaja yang hamil di luar nikah, berniat menggugurkan kandungannya. Ia mendatangi sebuah klinik khusus yang melayani kaum perempuan yang bermasalah seperti dirinya. Tidak disangka oleh dia, setelah mendapat penjelasan tentang proses menggugurkan, gadis itu langsung hilang niatnya. Ia pun memilih mempertahankan kandungannya. Gadis itu mungkin tidak menyadari, namun Tuhan telah bekerja secara diam-diam mencegah dia melakukan pengguguran. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita kadangkala kita tidak sadar bahwa Tuhan sering membantu kita mencegah masuk dalam dosa. Tetapi apa yang dibuat adalah kita tidak mendengarkan itu, dan itu membuatkan kita terlibat dalam dosa. Dalam kisah Abraham, diceritakan pula bagaimana Tuhan bekerja mencegah Abimelek melakukan dosa. Kali ini dengan cara yang lebih terang-terangan. Abraham mengatakan bahwa Sarah hanyalah adiknya, sehingga Raja Gerar itu berniat memperistrikan Sarah dalam ayat kedua. Tuhan yang Maha Tahu segera bertindak, memperingatkan kepada Abimelek melalui mimpinya. Karena Abimelek memiliki hati tulus, ia pun mendengar peringatan Tuhan itu dan mengembalikan Sarah kepada Abraham. Jadi saudara-saudara, lihat, apabila seorang itu benar di hadapan Tuhan, maka dia akan mengetahui bahwa Tuhan akan mencegahnya melakukan dosa. Tuhan sudah memperlihatkan kepada umat-Nya yang setia dan baik melalui mimpi. Itu merupakan perkara yang sangat baik bagi diri mereka yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Kita mungkin pernah mengalami hal yang serupa, yaitu Tuhan mencegah kita ketika kita nyaris berbuat dosa. Dia tidak menginginkan umat-Nya terjerumus masuk ke dalam dosa. Pada saat ini, kalau Tuhan berusaha mencegah kita agar kita tidak melakukan dosa, bagaimana reaksi kita? Apa tindakan kita?
Sebagai anak Tuhan, kita dapat belajar mengembangkan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan Bapa kita dan juga kita mentaati kehendak-Nya. Setiap saat, setiap waktu Tuhan berusaha membantu manusia agar tidak melakukan dosa. Tuhan berusaha mencegah manusia agar tidak melakukan dosa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ingat baik-baik bahwa Tuhan mengasihi manusia dan Dia tidak mau manusia itu melakukan dosa. Dia melatih kita untuk memilih perbuatan yang benar dan berguna bagi kesejahteraan hidup kita. Bukankah kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penjagaan Tuhan terhadap hidup kita sehingga kita terhindar daripada berbuat dosa? Bukankah itu sangat baik? Bahwa Tuhan membantu kita agar kita jangan jatuh lebih dalam ke dalam dosa. Kuasa Tuhan dan hati yang bersih akan mampu mencegah kita dari melakukan dosa. Tuhan mau manusia tidak masuk ke dalam dosa. Yang Tuhan inginkan adalah manusia menyadari bahwa Tuhan mau manusia itu berada dalam lingkungan Tuhan, kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ingat baik-baik ini. Kita perlukan hati yang murni agar kita mampu mencegah diri kita daripada melakukan dosa. Inilah renungan kita. Ingat baik-baik bahwa Tuhan membantu kita untuk mencegah melakukan dosa. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapa kami di surga, kami berterima kasih dengan firman-Mu Tuhan. Nasihat Tuhan bagi kami hari ini mengatakan bahwa kami harus mencegah diri daripada melakukan dosa. Tuhan juga membantu kami agar mencegah melakukan dosa. Terima kasih Tuhan karena membantu kami, menolong kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sentiasa terus menyertai dalam hidup kami ini. Inilah renungan yang telah kami dengarkan Tuhan, bahwa Engkau mencegah kami daripada melakukan dosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.